Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon, hukum! Saya minta itu Rudiana dihukum. Kalau dia tidak mau mengaku, injak dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak, setrum dia Pak, biar dia mengaku. Sama seperti nasib Sakatatal dan kawan-kawannya. Bapak Kapolri, semoga telingamu masih sehat untuk mendengar keresahan rakyat. Para anggota DPR, jangan diam. Kalian kami pilih untuk mewakili suara kami. Kenapa harus kami yang berteriak seperti ini? Nyatanya Pak, persoalan seperti ini terlalu banyak Pak, dan terlalu banyak rakyat yang menderita di sana menanti-nantikan keadilan. Ini yang membuat hati kita merasa terkoyak. Maka kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak mampu mundur, Anda tidak mampu mundur Pak. Sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun, sampai kami bosan untuk menyuarakan kebenaran, di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Ibtu Rudiana? Penasehat Kapolri tobat bela Ibtu Rudiana. Dulu membela Ibtu Rudiana mati-matian, kini penasehat Kapolri Arianto Sutadi balik badan mendukung Sakatatal. Salah satu sebabnya karena Rudiana tidak konsisten dengan tidak melakukan sumpah pocong, padahal sebelumnya bilang berani sumpah pocong. Kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas tuh masih ada kacanya. Bilang katanya helmnya nggak rusak. Soalnya kan depannya itu hancur loh. Depannya hancur handphone. Depannya hancur, tinggal. Tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu selalu bagian belakang. Iya. Tuh. Motor juga nggak pecah, nggak retak, nggak apa, sama posisinya. Itu motornya siapa? Motor Eki. Eki. Tapi nggak ada baret atau apa? Nggak ada. Oke. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah di sini kita akan mereaction beberapa video ya bisa dibilang netizen yang ya bisa dibilang kesal ya, karena kasus Vina Cirebon ini tidak selesai-selesai. Udah berapa bulan ya kita mengikuti terus ya kasus ini, kok tambah rumat, tambah rumit, pokoknya banyak sekali cerita-ceritanya, drama-dramanya ya kan. Aku yakin para subscriber aku juga ini pasti banyak yang bosan ya, udah kesal ya kan tentang kasus Vina ini yang tidak selesai-selesai. Nah, buat Kapolri ya kan Listio Sigit, ya, kalau boleh bertindak tegas lah ya, jangan lembek-lembek lah ya kan. Ini kasus ini udah menyebar kemana-mana, udah berbulan-bulan, masa mau nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun baru selesai gitu ya kan. Aduh, kayaknya kepolisian Indonesia kalau nggak bisa menyelesaikan ini secara cepat, aku rasa ini udah hal terburuk untuk kepolisian Indonesia kita ya kan guys. Nah mari kita reaksi atau reaction beberapa video yang saya rangkum di sini dan ya kekesalan masyarakat tentang kasus Vina ini yang tidak selesai-selesai ya guys. Kalau memang itu Rudiana bersalah, kalau memang itu Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon, hukum! Saya minta itu Rudiana dihukum. Kalau dia tidak mau mengaku, injak dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak, setrum dia Pak, biar dia mengaku. Sama seperti nasib Sakatatal dan kawan-kawannya. Nah, aku setuju. Jangan jadikan rakyat itu objek kesewenang-wenangan. Jangan jadikan rakyat lemah yang tidak berdaya menjadi objek penindasan, kekerasan, penjajahan. Stop! Berhenti semua ini. Bapak Kapolri, semoga telingamu masih sehat untuk mendengar keresahan rakyat. Bapak Presiden Jokowi, semoga Bapak masih punya nurani untuk merasakan kegetiran yang sedang dirasakan oleh rakyat, merasakan keresahan yang sementara menyiksa masyarakat siang dan malam. Semoga ini didengar. Sampai kapan rakyat lemah yang tidak berdaya terus teraniaya, terus tertindas di bawah kesewenang-wenangan? Sampai kapan kami sebagai rakyat kecil harus menerima nasib sebagai orang-orang tertindas? Sampai kapan? Sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau sudah ada keresahan rakyat yang memuncak, respon, jangan diabaikan. Saya marah itu ketika kasus seperti ini bukan satu saja. Kasus seperti ini terlalu banyak Pak. Hanya 1, 2, 3 yang meletup dan menjadi isu nasional. Pada kenyataannya kasus begini banyak, rekayasa penegakan hukum seperti ini banyak. Di semua daerah di wilayah NKRI ada. Biar dengar ini para petinggi negara, para anggota DPR, jangan diam. Kalian kami pilih untuk mewakili suara kami. Kenapa harus kami yang berteriak seperti ini? Masyarakat dengar, kalau ada pemilihan umum, pilcaleg, pilihlah orang-orang itu yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan politik, tapi mereka memang wakil kita yang milik mereka.
Kita yang dudukan mereka di kursi empuk yang terhormat sana. Kita yang pilih mereka untuk duduk di sana. Lalu kenapa ketika rakyat tertindas di bawah kesewenang-wenangan seperti ini, mereka diam 1000 bahasa? Kenapa? Kenapa harus kita yang harus berteriak? Kenapa? Nggak berfungsi semua ini anggota DPR. Aparat penegak hukum tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Saudara tahu, di daerah-daerah sering ada yang mengeluh ke kami. Mereka itu masyarakat awam kurang paham bahwa kami hanya seorang aktivis. Kami bukan pengacara, bukan pengacara ternama seperti Hotman Paris. Kami nggak punya kekuatan apa-apa selain melakukan aksi, selain melakukan demo, selain berorasi. Tapi itulah pemahaman masyarakat awam. Mereka pikir kami punya kemampuan untuk mengatasi suatu persoalan hukum. Nyatanya Pak, persoalan seperti ini terlalu banyak Pak, dan terlalu banyak rakyat yang menderita di sana menanti-nantikan keadilan. Ini yang membuat hati kita merasa terkoyak. Dan siapa yang akan mendengarkan suara kita ini? Siapa yang bisa merespon jeritan hati kita ini? Itu yang kita butuhkan. Maka kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak mampu, mundur. Anda tidak mampu mundur Pak. Kasihan rakyat kecil yang tidak berdaya, yang terus-menerus menjadi korban kesewenang-wenangan para anggota Anda Pak. Hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Suaraku adalah suara kegeraman rakyat. Suaraku adalah jeritan sakit hati rakyat. Aku adalah mereka yang tertindas. Aku adalah mereka yang teraniaya di bawah kesewenang-wenangan. Aku adalah mereka yang teraniaya, yang 79 tahun konon Indonesia telah merdeka, tapi mereka belum merasakan kemerdekaan itu. Aku adalah mereka. Wah, sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun, sampai jangan lembek-lembek lah ya Bapak. Kebenaran di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Ibtu Rudiana. Lembek, harusnya diganti ya. Mundur ya kalau nggak bisa, nggak mampu. Seperti sinetron tersanjung yang tidak habisnya terus menerus. Kalau menurut saya dari 2 kejanggalan Ibtu Rudiana itu sudah meyakinkan bahwa yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia sampaikan itu kebenarannya pantas diragukan. Kenapa saya bilang pantas diragukan? Pertama, Rudiana ini tidak berani tampil live secara langsung baik di media sosial maupun di televisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rudiana ini tidak datang apalagi mengikuti di mana hari ini dilakukan sumpah pocong oleh Saka Tatal. Memang sumpah pocong ini tidak membawa kebenaran kepada pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tapi poin dari sumpah pocong ini adalah di mana sumpah pocong ini hanya orang-orang yang merasa yakin dan benar atas segala ucapannya, ya, atas segala yang disampaikannya. Dialah yang merasa benar dan yakin bahwa sumpah pocong itu tidak akan terjadi padanya. Kenapa Rudiana tidak berani? Jadi kalau menurut saya bukan sulitnya untuk mengungkap kasus ini. Nggak sulit sebenarnya. Ya, bukan sulitnya untuk mengungkap kasus Vina Cirebon sampai ini. Berbulan-bulan. Yang sulit adalah bagaimana menyatakan dan meminta maaf kepada publik kalau selama ini sudah menutupi seorang oknum polisi ya yang sudah memenjarakan 7 anak manusia yang tidak bersalah. Penasehat Kapolri tobat bela Ibtu Rudiana. Dulu membela Ibtu Rudiana mati-matian, kini penasehat Kapolri Arianto Sutadi balik badan mendukung Saka Tatal. Salah satu sebabnya karena Rudiana tidak konsisten dengan tidak melakukan sumpah pocong, padahal sebelumnya bilang berani sumpah pocong. Arianto pun mencium aroma kebohongan dari pengakuan-pengakuan Rudiana selama ini. Kini Arianto pun berharap PK Saka Tatal dikabulkan Mahkamah Agung agar dilakukan penyelidikan ulang menyeluruh kasus Vina. Nah, gawat tuh Pak Rudiana. Kalau sudah ditinggalkan orang dekat Kapolri, apakah ini juga sebuah tanda-tanda buruk untuk Rudiana? Pada waktu itu jam 1 dapat giliran, kemudian saya lapar, saya cari makan, saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak. Kemudian tentunya saya bertanya pada polisi. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa
terkoreksi. Itulah kecintaan saya. Mungkin Pak Saya Susno diperiksa untuk memastikan bahwa betul restoran Empal Gentong yang terbaik, Pak Susno. Ya, tidak. Ini sekali lagi saya ulangi dan mudah-mudahan didengar, ini harus diputar berkali-kali. Ya. Polisi yang muda, inisialnya R, pangkat AKBP, siapa ya? memerintahkan Propam memeriksa polisi yang Pakar Rudiana. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Kapolres mana, Dia Pak Susno? tidak berubah. Tidak saya sebut, inisialnya R. Ini helmnya nggak rusak nih. Ini apa lagi nih Kitra? Masih ada kacanya. Bilang katanya helmnya nggak rusak. Kalau dibilang nggak rusak, nggak mungkin sih. Soalnya kan depannya itu Rusak. Dan kali ini sebelah saya ada Francis dari Cirebon. Jadi Franciscus ini adalah pemilik helm yang dipakai Eki. Kamu lihat helmnya waktu setelah kejadian itu? Ngeliat dan moto juga. Bisa kita kasih lihat foto helm depannya? Boleh. Oke, ini dia. Full face itu. Itu hancurnya apa aja? Di depan hancur. Bagian mulut. Bagian mulut gimana? Pecah dia. Itu kan harusnya gini kan? Ya harusnya nutup itunya ya full bawahnya. face. Ya. Katanya nggak rusak hancur Kitra ya. Hancur. Tapi kaca masih ada. Ininya pecah dia, patah. Patah ya? Patah. Masih kamu simpan helmnya sekarang? Helmnya udah jadi bebek. Oh, barang bukti. Oke. Beberapa pengacara-pengacara otot sekali bahwa helm tidak rusak. Ini helmnya nggak rusak nih. Iyalah dari atas. Ya, aduh. Masih ada kacanya. Nggak full. Jadi nggak full ya. Nggak full di Kita fotonya. bilang dia nabrak tiang trotoar, ya. Tapi ini nggak kenapa-napa. Kan kata mereka kan dia nabrak tiang. Makanya tangannya hancur, mukanya lain-lain. Kalau muka orang itu sudah hancur, tangannya juga patah sampai ke bawah, tengkoraknya patah, rahangnya patah. Berarti kan itu tubrukannya itu sudah sangat kencang sekali. Kita pakai logika aja nalar. memang Kalau kencang. kondisi seperti ini tidak mungkin. Itu di Nah, depan. itu kecelakaannya. Makanya saya tantang, coba buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta coba. Wah, Sekarang nggak ada yang bisa buktikan. mantan Bener, juga. Yang dibilang si pengacara-pengacara yang di TV itu bilang katanya helmnya nggak rusak. Kalau dibilang nggak rusak, nggak mungkin sih. Soalnya kan depannya itu hancur loh. Depannya hancur ya, Hancur. Bang? Hancur tinggal. Tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu Selalu bagian belakang. Iya. Hah, di bagian belakang. Motor juga nggak pecah, nggak retak. Ini apa lagi nih? Posisinya Itu motornya siapa? motornya Eki. Eki. Tapi ada baret atau apa? Nggak ada. Oke. Aduh. Tuh ada baretnya. Ya helm hancur. Tuh ada baretnya. Katanya nggak ada. Aduh, katanya Kejadiannya Vina lagi. pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main dijemput sama cowok ini? Ya, Oke. Mau jam berapa itu kejadian? habis bisa kalau nggak salah. Tapi posisinya yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. Itu malam itu. Iya. Widi dan Mega. Tapi nggak Udah tahu jelas itu. Udah kita udah tahu. Perempuan bonceng 3 satu motor. Kita lihat itu ada teman ceweknya bawa motor. Iya, benar boncengan dia sama Risa bertiga boncengan. Sebenarnya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Widi sudah ngaku udah. Pada malam kejadian itu ya. Tapi nggak tahu siapa. Ketemu Eki di tengah. Ya, dia bilang mau ketemu Eki juga nanti. Saya kan bilang sih malam minggu ngapain keluar, Ekinya nggak ada. Iya. Meninggalnya juga dia pegangan tangan tuh sama si cowoknya. Tukang sate ini ngasih tahu markasnya di situ gitu. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan tepar semua habis pesta miras. Aduh, bohong udah. Ini siapa lagi Suroto? Ubah-ubah bersifat normatif dan cenderung menutup informasi yang berkaitan dengan peristiwa dalam memberikan keterangan. Ngapain dilindungi Suroto? Berbohong juga ini. Dengan foto yang memperlihatkan kondisi Vina. Meski ditolak, LPSK memberikan catatan untuk kepolisian untuk tetap menjamin keselamatan Suroto apabila hendak digali keterangannya. Ditolak ya guys. Ditolak. Alamak, netizen LPSK menolak Suroto ya untuk melindungi sebagai saksi karena keterangannya diragukan. Berubah-ubah ya. Emang enak Suroto. Alamak, baru ditolak LPSK lu ya. Nah, kalau lu mati ini ditolak bumi lu Suroto. Ya pasti kubur lu. Jasad lu mental lu Suroto. Iya.
Baik ya, jadi orang jangan dusta apa Suroto. Alamak. Kacau nih, kacau. Ya, baik guys. Nah, jadi di awal-awal video tadi kita bisa mendengar tadi ya kan, Oni kalau nggak salah orang NTT ataupun orang Papua ya, kalau nggak salah ya guys. Nah, berapi-api ya menyalahkan Lesti Sigit. Ya, sebenarnya terlalu lembek lah ya Kapolri kita ya. Jenderal kita terlalu lembek. Baiknya kalau nggak mampu menyelesaikan masalah ini, baiknya mundur aja. Itu benar ya. Ini bukan masalah presiden juga ya sebenarnya. Karena ada jenderalnya di kepolisian. Masa presiden harus turun tangan? Nah, jadi kalau presiden sudah turun tangan, maka siap-siaplah Anda juga turun diganti gitu ya kan. Nah, kalau presiden sudah turun tangan, maka Kapolrinya sudah nggak ada gunanya. Jadi ngapain ada jenderal ya kan? Itu maksudnya ya kan. Nah, jadi benar ya guys. Kasus ini sudah terlalu lama. Kita sudah bosan melihat itu aja ya. Kasus ini sudah kayak drama ya, bersambung ya. Ya, melebar kemana-mana. Nggak bisa sampai sekarang menemukan titik terang ya kan. Sampai sekarang belum menemukan titik terang. Ya, walaupun lah sudah ada banyak bukti ya mengerucut kalau Rudiana ini adalah bisa dibilang otak dari segala masalah ini. Dan Aep. Udah, respon itu aja, yang dua itu aja ya, Rudiana dan Aep. Karena Dede, Liga Akbar, pokoknya saksi-saksi yang melihat Engki kecelakaan sudah ada. Udah, tinggal dua ini aja yang belum ngaku ya kan. Tinggal ORT Pasren juga, Kavi ini berbohong juga nih, harus dikerangkeng juga nih. Ya menurut aku ya guys. Nah, Rudiana, Aep, udah itu aja, fokus ke 4 orang itu aja. Aku yakin semua ini akan kelar. Ngapain ya? Aduh, bening lah, pusing lah ya. Kalau nggak mampu Lesti Sigit, ya jangan terlalu lembek lah ya. Kalau nggak mampu sudah, minta maaf dan mundur. Ya, daripada Anda sampai sekarang ya tidak mampu mengerahkan kekuatan Anda untuk membongkar kasus ini. Sampai kapan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Aduh, aku yakin nih para subscriber aku pun pasti geram ya melihat kasus ini aja yang nggak selesai-selesai. Wow, itu pun Sudirman itu disembunyikan di mana? Kenapa nggak ada di lapas? Kalian kemana kan Sudirman? Aduh, itu pun belum aku reaction. Nantilah kita reaction ya soal Sudirman. Oke guys, apalah pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.